Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anak kelas 3 yang hebat. Hari ini kita akan memulai pembelajaran di tema 1, subtema 2, pembelajaran 2 dan juga pembelajaran 3. Anak-anak Bumia, jangan lupa ya untuk berdoa terlebih dahulu menurut agamanya masing-masing agar materi pembelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik dan juga bermanfaat untuk kalian. Setelah sudah selesai berdoa, mari yuk kita lanjut ke materi yang pertama. Materi yang pertama ada di halaman 64 dan juga 65. Kita akan belajar tentang menghargai perbedaan. Mari yuk kita bersama-sama membaca di halaman 64 dan juga 65 dengan memperhatikan tanda baca, yaitu tanda titik dan juga tanda koma. Menghargai perbedaan. Perubahan tinggi dan berat badan manusia berbeda-beda. Kekuatan manusia juga berbeda-beda. Perubahan tinggi dan berat badan serta kekuatan adalah contoh pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan dipengaruhi oleh makanan, kebiasaan olahraga, dan faktor yang diturunkan oleh orang tua. Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup berbeda-beda. Perbedaan ini adalah karunia Tuhan. Kita harus saling menghargai dan menghormati perbedaan. Setelah kita sudah membaca teks tentang menghargai perbedaan, kita dapat menyimpulkan bahwa Tuhan menciptakan berbagai macam makhluk hidup yang berbeda-beda. Contohnya adalah manusia. Manusia itu memiliki sikap, sifat, dan fisik yang berbeda-beda. Dan di Indonesia ini memiliki berbagai macam budaya, suku, serta agama. Agama di Indonesia ada 6, ada agama Islam, agama Kristen, agama Protestan, terus Hindu, Buddha, Konghucu. Nah, untuk menghargai perbedaan, kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Kita harus saling menghormati. Saling menghargai dan menghormati merupakan pengamalan sila keberapa? Sila kedua Pancasila. Yang bunyinya apa? Yang bunyinya adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Lambangnya apa Bumia sila kedua? Sila kedua adalah rantai. Nah, jadi anak-anak Bumia, kita tidak boleh membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Apalagi kita membeda-bedakan teman kita. Apabila teman kita sedang kesulitan, maka sikap kita adalah saling membantu ataupun saling menolong. Sila kedua berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbol sila kedua Pancasila adalah rantai. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, saling menghormati, saling menyayangi, dan juga memperlakukan manusia lainnya dengan baik. Kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu ada di halaman 70 dan 71. Nah, tadi faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia antara lain adalah kita menjaga pola makan agar badan kita tetap sehat. Yaitu dengan makan apa? Dengan makan makanan yang bergizi. Yuk kita baca mulai dari halaman 70. Makanan penting untuk kesehatan. Makanan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan dan juga perkembangan manusia. Makanan yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan adalah makanan yang menyehatkan dan juga bergizi. Berikut makanan yang menyehatkan dan bergizi. A. Makanan pokok. Makanan pokok contohnya apa Bumia? Contohnya ada nasi, terus ada kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Lalu kita makan lauk pauk. Lauk pauk contohnya apa? Contohnya ada daging, ikan, tahu, tempe, telur, dan cumi. Nah, kita juga jangan lupa makan sayur-sayuran. Misalnya ada kangkung, bayam, wortel, buncis, dan lain-lain. Jangan lupa juga kita makan buah-buahan. Buah-buahan misal jeruk, apel, anggur, pisang, dan jambu. Lalu untuk menambah kalsium kita minum susu. Susu misalnya ada susu sapi, ada juga susu kambing.
Makanan-makanan tersebut mengandung gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan juga air. Karbohidrat terdapat pada makanan pokok. Nah, karbohidrat terdapat makanan pokok seperti tadi nasi, kentang, jagung, roti, ubi, dan sagu. Itu yang disebut dengan makanan yang berkarbohidrat. Untuk protein, protein itu terdiri atas dua jenis. Ada protein hewani, ada protein nabati. Kalau protein hewani itu adalah protein yang berasal dari hewan. Misalkan ada ikan, terus ada daging, ada susu, ada keju, dan juga ada telur. Kalau protein nabati apa sih Bu Mia? Protein nabati itu adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Misalnya tempe dan tahu. Tahu nggak tempe dan tahu itu terbuat atau bahan dasarnya adalah dari kacang kedelai. Nah, kalau vitamin itu banyak terdapat pada sayur-sayuran dan juga buah-buahan. Kalau mineral itu banyak terdapat pada ikan, sayur, dan juga susu. Jadi kita harus menjaga makanan kita agar selalu bersih dan juga menyehatkan. Makanan yang bersih, menyehatkan, dan bergizi akan membantu pertumbuhan dan perkembangan manusia dengan baik. Jadi kita harus makanan yang bergizi dari makanan pokok, terus lauk pauk, sayur-sayuran, buah-buahan, susu untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Karena tubuh kita ini membutuhkan karbohidrat, membutuhkan protein, membutuhkan lemak, membutuhkan vitamin, mineral, dan juga membutuhkan air. Nah, untuk membutuhi ini semua, maka kita harus makan makanan yang bergizi dan juga menyehatkan. Nah, coba yuk kita lihat di sini. Tuliskan pula alasan pada tempat yang tersedia. Contohnya di sini buah-buahan. Buah-buahan ini menyehatkan atau tidak? Yang sebaiknya dimakan setiap hari. Kalau beri tanda pada makanan yang sebaiknya dimakan setiap hari dengan tanda checklist. Kalau misalnya beri tanda X pada makanan yang sebaiknya dimakan sesekali saja atau bahkan dihindari. Kalau buah-buahan ini sangat bagus kalau kita makan setiap hari, berarti kita checklist. Kalau permen bagus nggak untuk kita makan setiap hari? Tidak bagus karena dia mengandung gula. Berarti kita beri tanda silang seperti ini dan kalian berikan alasannya di sini. Oke, untuk materi selanjutnya kita akan belajar tentang menghitung penjumlahan. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya di halaman 73, 74 sampai 75. Nah, anak-anak Bumia, kita akan belajar tentang soal cerita dalam penjumlahan. Kita baca dulu di halaman 73. Buah-buahan dapat kita temui dengan mudah di pasar atau penjual buah di sekitar kita. Banyak petani melakukan perkembangbiakan buatan untuk buah-buah. Hal tersebut dilakukan agar dapat menghasilkan buah yang banyak dalam waktu yang singkat. Melalui kegiatan perkembangbiakan buatan, petani bisa menghasilkan ribuan buah dalam masa panen. Melalui kegiatan pencakokan, sebuah perkebunan jeruk dapat menghasilkan 3.400 buah dalam sekali panen. Bayangkan jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen, berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Nah, di sini pertanyaannya adalah berapa jumlah? Kalau jumlah berarti kita menghitung dengan penjumlahan. Berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Berarti 2 kali panen. 1 kali panen itu 3.400. Nah, berarti panen yang kedua juga menghasilkan 3.400. Berarti 3.400 ditambah 3.400. Kita tempatkan di tempat bilangannya sesuai tempat bilangan, satuan dengan satuan, puluhan dengan puluhan, ratusan dengan ratusan, ribuan dengan ribuan. Kita memulai dari menghitung paling belakang tempat bilangan satuan. 0 ditambah 0
0. 0 tambah 0, 0. 4 tambah 4, 8. 3 tambah 3 adalah 6. Hasilnya adalah 6.800. Nah, anak-anak Bumia juga bisa mencoba di halaman 74 dan 75 dalam soal cerita penjumlahan. Oke, untuk materi hari ini telah selesai. Terima kasih untuk anak-anak Bumia karena sudah memperhatikan dengan baik. Apabila ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan ke Bumia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.